Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, kita kembali lagi ke mata pelajaran geografi pada hari ini. Bapak sangat senang sekali kita dapat bertemu kembali di kesempatan pada pagi hari ini. Kita kembali lagi ke pelajaran geografi. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Ya, puji Tuhan kita dalam keadaan baik dan sehat pada hari ini. Ya, pada hari ini Bapak ingin memeriksa sekali lagi kelas ini sudah dalam keadaan yang sudah baik dan bersih untuk kenyamanan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ya, terima kasih pada tugas piketnya dan kepada ketua kelasnya yang telah membimbing teman-temannya untuk membersihkan kelas ini. Ya, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini di mata pelajaran geografi, saya minta salah satu murid untuk memimpin doa pada hari ini agar perjalanan kita dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ridha Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, untuk berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, terutama pada materi geografi di kelas 2 ya. Di kelas 2 sekarang di semester pertama kita mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, di sini yang ingin disampaikan bahwa sumber daya alam dan kegunaannya bagi kita, di mana sumber daya alam itu sendiri dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebijak-bijaknya agar di kemudian hari dapat dinikmati oleh generasi ke generasi. Baiklah, terima kasih. Pada pembelajaran hari ini kita mulai. Silahkan rapikan tempat duduknya. Oke, kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama-tama harus kita ketahui yaitu pengertian dari sumber daya alam itu sendiri atau definisinya, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk sebuah ekosistem. Nah, di sini yang maksudnya disebut dengan hayati dan non-hayati itu bisa dibilang seperti biotik dan abiotik seperti itu. Antara makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu saling membentuk suatu ekosistem di mana di dalamnya terdapat sumber daya yang dapat kita manfaatkan. Setiap potensi alam sesungguhnya adalah memiliki kegunaan bagi manusia. Di sinilah letaknya bahwa sumber daya yang terdapat di alam itu ada kegunaannya bagi manusia. Namun hanya mungkin dimanfaatkan apabila tersedianya sumber daya manusia dan teknologi yang tepat untuk mengelolanya. Nah, di sini peran manusia yaitu mengelola sebagai suatu bisa diwujudkan dalam suatu produksi, namun harus didaya dukung oleh teknologi yang mumpuni untuk mengelola sumber daya alam ini. Karena seperti contohnya bebatuan saja membutuhkan pabrik-pabrik yang besar atau alat-alat produksi seperti ekskavator atau dozer untuk menghancurkan bebatuan tersebut agar bisa digunakan untuk kepentingan manusia. Nah, di sini untuk pengertiannya sendiri sudah cukup jelas bagaimana keseluruhan apa yang terdapat di alam ini merupakan bagian dari sumber daya alam. Nah, di peran manusia yaitu sebagai pengelola sangat memungkinkan bagi manusia, di mana manusia sangat menjadi tolak ukur paling tinggi di sini karena manusia memegang. Apabila manusia melakukan sebuah aktivitas produksi, maka sumber daya alam itu termanfaatkan. Tapi apabila manusia hanya berdiam diri saja, maka sumber daya alam itu tidak dapat dimanfaatkan dengan secara baik seperti itu. Peran teknologi di sini juga sangat penting. Di sini peran teknologi berguna untuk membantu manusia, namun manusia tetap menjadi inti dari produksi ini. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi di penggolongan sumber daya alam. Untuk penggolongan sumber daya alam di sini dibagi menjadi dua, yaitu
sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk yang dapat diperbarui, kita lihat. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang persediaannya tidak akan habis, dan persediaannya tidak akan habis. Namun jika apabila habis, maka akan persediaan tersebut akan relatif dapat diproduksi kembali melalui proses kimia, fisik, dan mekanis. Contohnya energi matahari, air, hutan, dan keragaman hayati. Nah, di sini peranan yang memproduksi ulang itu melalui beberapa proses, yaitu proses kimiawi, fisik, dan mekanis. Nah, di sini kita contoh yaitu air. Di sini peranan air yang bisa diperbarui yaitu melalui suatu proses yang dinamakan dengan siklus hidrologi. Nah, di siklus hidrologi ini peranan air yang semulanya habis dapat didaur ulang oleh alam itu sendiri. Dan di sini peran fisik berlaku untuk memperbarui sumber daya alam yang dapat diperbarui ini. Untuk keanekaragaman hayati, caranya mereka untuk dapat diperbarui yaitu dengan melakukan perkembangbiakan atau tumbuh dan berkembang seperti itu. Di sini peranan hutan juga menjadi salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui, karena hutan yang gundul yang ditebang oleh manusia yang habis, jika ditanam kembali maka akan tumbuh seperti itu. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dikatakan tidak dapat diterbarukan. Sumber daya alam ini akan habis kesediaannya jika dipakai secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Contohnya bahan bakar fosil. Contoh bahan bakar fosil di sini adalah minyak bumi dan gas alam. Di sini sumber daya alam fosil sangat mudah habis, sangat mungkin habis, bukan sangat mudah habis ya, tapi sangat mungkin habis di kemudian hari apabila dipakai secara terus-menerus. Contohnya saja kita di sini sering menggunakan bensin atau solar dan minyak dan gas. Itu sangat menjadi salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan ya mengenai hal ini, karena sumber daya alam ini sangat terbatas di alam. Yang kedua ada sumber daya mineral. Nah, di sini sumber daya mineral yaitu berupa bebatuan seperti batu marmer atau batu-batu lain yang keberadaannya dapat habis jika digunakan secara terus-menerus oleh manusia. Yang terakhir adalah bahan bakar nuklir. Bahan bakar nuklir adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui selanjutnya, karena sumber daya alam nuklir ini jumlahnya sangat terbatas. Bahkan di bumi, yaitu bahan ini disebut dengan bahan uranium yang biasanya digunakan untuk persenjataan dan juga sumber daya listrik seperti itu, atau perusahaan listrik menggunakan bahan bakar nuklir ini. Tapi ketersediaan sangat terbatas, itu membuat bahan bakar nuklir tidak disarankan untuk dijadikan sumber daya alam yang dimanfaatkan secara terus-menerus. Di sini peranan alam dalam membentuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini yang membuat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini sangat tidak disarankan untuk dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Namun pada kenyataannya memang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui inilah yang sangat digunakan pada masa-masa sekarang. Contohnya saja kita menggunakan motor atau mobil, kita sudah menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dalam bentuk minyak bumi dan gas alam seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang belum mengerti? Nah, karena semuanya tidak ada yang bilang tidak mengerti, maka akan Bapak tes ya. Nah, kamu siapa namanya? Ya, Bapak kasih kamu pertanyaannya karena kamu tadi main-main dengan kawan-kawan kamu. Bapak kasih pertanyaannya. Coba kamu sebutkan
sumber daya alam yang contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, jawaban yang sangat baik tapi kurang tepat. Nah, kamu siapa namanya? Tolong bantu kawannya tadi ya. Apa tadi pertanyaannya? Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Nah, coba jawab. Bapak mau dengar. Ya, cukup menarik ya. Sudah betul ya jawaban teman-temannya. Nah, berarti ini kurang mendengar dan itu yang sangat mendengar. Tepuk tangan. Dan kamu yang di belakang. Jadi tadi Bapak lihat kamu tuh senyum-senyum sendiri, mikirkan mantan tuh pasti ya. Bapak kasih kamu pertanyaan ya. Coba kamu buat dengan kata-kata kamu sendiri, yaitu pengertian sumber daya alam. Bapak mau tahu sedalam mana sih pemahaman kamu tentang sumber daya alam ini sendiri. Nah, oh ya, ternyata dia senyum-senyum tadi, rupanya mendengar apa yang Bapak bicarakan ya. Sudah sedikit tepat, namun kita perlu memahami bahwa sumber daya alam bukan hanya yang apa yang ada, tapi juga apa yang dimanfaatkan. Seperti itu ya. Ya, sudah bagus. Kita kasih tepuk tangan juga untuk teman-teman kita. Ya. Jadi untuk hari ini bagaimana? Ada yang masih ingin ditanyakan pada Bapak? Dipersilahkan. Sebelum kita menutup pelajaran ini, karena waktu kita sangat terbatas ya. Sebentar lagi kita akan masuk mata pelajaran yang lain. Oke, karena tidak ada yang memberikan pertanyaan, jadi Bapak cukupkan sampai sini dan Bapak akan bagi kalian tugas. Oke, baiklah, kita sudah di penghujung pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat kita gunakan pada hari sekarang dan dapat kita manfaatkan di kemudian hari untuk bahan pembelajaran kita pada hari ini. Dan karena sudah di penghujung, maka Bapak akan memberikan kalian suatu evaluasi atau pertanyaan untuk menjadi PR kalian di rumah ya. Semoga dengan PR ini kalian lebih mendalami atau belajar lebih dalam pada pembelajaran ini dengan sendiri, dengan mandiri. Untuk soal yang pertama tolong dipersiapkan ya. Tolong dipersiapkan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sudah? Oke, yang kedua, sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa ulangi? Oke, apa ulangi ya? Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang ketiga, sebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang tadi kan dapat diperbarui, sekarang tidak dapat diperbarui. Yang keempat, nah ini untuk kalian lebih mendalam ya. Yang keempat, sebutkan contoh sumber daya alam yang nilai ekonomisnya tinggi ya. Bapak tadi kan dapat menjelaskan mineral, kalian cari lagi kenapa dia dijual tinggi, kita cari sama ya. Yang kedua, sebutkan sumber daya alam yang nilai ekonominya rendah. Nah, nilai ekonomisnya rendah. Udah, oke. Ada yang belum ya? Nanti tinggal yang konnya nanti di share ke kawan-kawannya, dibagikan ya pertanyaannya. Jangan bagi jawabannya, nggak boleh mencontek. Kalau mencontek apa potong nilainya. Oke, karena sudah di ujung pelajaran pada hari ini, Bapak minta tolong untuk ketua memimpin doa pada hari ini untuk menutup pelajaran kita di mata pelajaran geografi ini. Bapak persilahkan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menutup pada pelajaran hari ini, Bapak berterima kasih atas segala perhatian dan bantuan dari kita semua dapat menyelesaikan pelajaran pada hari ini, dan semoga apa yang kita dapatkan di pelajaran hari ini membawa berkah bagi kita untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas diri dalam
hidup kita. Akhir kata, Pak ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.